Hola pemirsa, lebih cepat berjumpa, lebih cepat kembali. Setelah ringkasan singkatnya di film sebelumnya The Call, kali ini film masih dari negeri ginseng dengan genre drama yang berbau bawang. Seperti biasa, sekedar mengingatkan, ada baiknya para sobat film jika berkenan untuk mensubscribe terlebih dahulu channel ini agar bisa lebih berkembang. Baik, sim ala kazam amin. Bagi yang sudah mensubscribe, semoga rezekinya juga berlimpah ruah. Maka tanpa berlama-lama, mari kita kemon di spesial movie review. Aulia Channel. Film dibuka di masa sekarang. Seorang perempuan cantik menjadi penerjemah dalam acara KTT Ekonomi Korea Selatan dan China di Shanghai. Ketika dia sedang mempersiapkan diri di toilet, pamannya menelpon dan mengatakan bahwa pamannya menemukan seseorang yang selama ini dia cari. Siapa orang yang dimaksud? Follow me please. Yap, sebelum kita lanjutkan, mari kita berkenalan dengan para pemerannya terlebih dahulu. Seung Dong Il sebagai Do Seok, Kim Hae Won sebagai Jong Bae, Park So Yi sebagai Seung Yi kecil, Ha Ji Won sebagai Seung Yi dewasa, Kim Yoo Jin sebagai Myung Ja. Adegan flashback ke tahun 1993 di mana sosok pria bernama Do Seok sedang duduk termenung di tangga depan rumah, sedangkan asistennya mondar-mandir seperti orang yang sedang kebelat boker. Do Seok adalah seorang depolekor, ya sebut saja DC. Dia memiliki perawakan yang sedikit kusut, tatapan matanya yang bagaikan iblis kelaparan siap mengintimidasi. Seketika dalam perjalanan bersama sahabatnya Jongdo, Do Seok dan asistennya tersebut bertemu dengan seorang debiutor bernama Myung Ja yang sedang bersama putrinya sedang kelinong-kelinong menikmati dunia. Saling tatap-tatapan mata. Myung Ja langsung ngacir. Dengan semangat 45, Do Seok tentu saja tidak mau kalah, pun dia mengejar Myung Ja yang mencoba kabur. Namun sayang sekali, Myung Ja akhirnya tertangkap tangan oleh Do Seok dan asistennya. Terjadilah negosiasi alot, sealot daging belum dimasak. Tidak terima dengan alasan Myung Ja tidak bisa bayar karena nggak punya uang, enaknya ngutang, ditagih nggak mau bayar. Do Seok langsung mengambil putri Myung Ja untuk dijadikan jaminan. Maka dimulailah kejadian demi kejadian yang lucu sekaligus mengharukan. Pada akhirnya Myung Ja mencoba mencari pinjaman uang kesana kemari tanpa hasil, dan akhirnya dia menelepon entah siapa dia. Ya, sekali lagi layar monitor.
Selang beberapa jam, Myungja menelpon kembali Dae-sok dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki uang untuk menebus putrinya. Akan tetapi, saat itu juga tiba-tiba polisi muncul dan menyergap Myungja. "Aih, kenapa begini Nong Ceh?" Ya, kenapa? Karena Myungja ternyata adalah imigran ilegal dari China, sehingga tanpa sepengetahuan putrinya, dia dideportasi dari Korea Selatan. Keesokan harinya, Dae-sok diomelin habis-habisan oleh bosnya perihal bahwa dirinya menjadikan seorang anak jaminan. Ya, karena itu melanggar hukum. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Ya sudah, telanlah sekalian. Kelucuan demi kelucuan disertai perasaan haru terus berlanjut. Apalagi putri Myungja ini yang bernama Seung-yi selalu saja membuat kehebohan yang membuat Dae-sok hampir gila. Bukan gila dalam artian yang sebenarnya. Seung-yi berhasil kabur dan sampai ke tempat tinggalnya. Sesampainya di rumahnya, dia tidak menjumpai siapapun, bahkan ibunya pun tidak ada. Seketika semua ingatan tentang dirinya pertama kali bersama ibunya tiba di Korea Selatan sekelebat jelas terpampang nyata. Seung-yi mau makan tapi nggak ada nasi. Ya, ibunya juga nggak ada, apa yang dimakan? Seung-yi tidak tahu bahwa ibunya sudah ditangkap polisi untuk dideportasi ke China. Sekedar informasi, Dae-sok selalu memanggil Seung-yi dengan sebutan Pawn, alias jaminan atau gadai. Itulah kenapa film ini diberi judul Pawn. Setelah mengetahui bahwa Myungja adalah imigran gelap dan akan dideportasi ke China, Dae-sok langsung menuju rumah Myungja mencari Seung-yi. Entah apa yang membuat Dae-sok menjadi iba. Jiwa kebuapakannya muncul begitu saja. Pada akhirnya setelah Dae-sok menemukan Seung-yi, mau nggak mau dia menceritakan tentang perihal ibunya. Ya tentu saja Seung-yi langsung menangis kejer. Ya mau tidak mau akhirnya Dae-sok merawat Seung-yi. Selama Seung-yi kehilangan ibunya karena dideportasi, banyak sekali kejadian-kejadian menyesakkan hati. Akan tetapi, seperti kata Chef Juna, kamu akan diperlihatkan betapa kuatnya mental Seung-yi di film ini. Pada akhirnya Seung-yi pun diberikan pendidikan yang layak oleh Dae-sok hingga dewasa. Setelah 1 jam film berlalu, adegan berpindah ke masa sekarang, di mana Seung-yi yang baru saja sampai di bandara, kemudian menelusuri kebenaran tentang orang yang dia cari selama ini, yaitu Park Dae-sok. Loh, kok dia menghilang? Kenapa nih? Padahal kan di cerita awal dia baik-baik aja. Santai Selur, film belum berakhir. Kamu akan dibawa bak komedi putar tanpa rasa kebingungan dengan clue-clue yang menarik disertai bau-bau bawang. Jadi siapkan tisu. Lalu bagaimana akhirnya? Myungja ternyata sempat datang ke Korea Selatan saat Seung-yi sudah SMA dan segera masuk universitas. Akan tetapi, seperti kata Chef Juna, Myungja tidak berani mendekatinya. Sampai akhirnya Myungja meminta ibunya untuk menelepon Dae-sok, yang akhirnya mereka berdua bertemu. Lagi-lagi bau bawang, siapkan tisu. Ternyata Myungja sakit keras dan segera akan meninggal. Siapkan tisu. And then, Myungja memohon kepada Dae-sok sekali lagi untuk mencarikan ayah kandung Seung-yi. Ya, sekedar untuk diberitahukan saja.
Sampai akhirnya Seung-yi bertemu juga dengan ayah kandungnya. Akan tetapi, seperti kata Chef Juna, Seung-yi selalu merasa bahwa Dyo-seok adalah ayah kandungnya. Dan itulah pertama kalinya Seung-yi memanggil Dyo-seok dengan sebutan ayah, meskipun hanya melalui telepon. Sekaligus itu jugalah dimana Dyo-seok menghilang. Endingnya tetap ya bawang, saudara-saudara. By the way, di Korea kok nyari orang enak banget ya. Tinggal datang ke polisi setempat, sebutin namanya dan nama keluarganya, langsung diketik di komputer, terus muncul deh itu orang tinggal di mana. So by the way, anyway, Busway, terima kasih banyak buat para sobat film semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dari kisah yang saya ceritakan ini, semoga menginspirasi. Selamat menonton, sampai jumpa, adios amigos. Iya.